Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Laraga, saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan atau membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif serta grafik poligon dan juga grafik histogram. Jadi di sini saya sudah punya data mentah, yaitu data nilai ujian jurusan PGMI pada mata kuliah Bahasa Inggris. Jadi semua jumlah datanya ini ada 80 data. Nah, kemudian saya juga sudah mengurutkan data dari data paling kecil sampai dengan data paling besar, yaitu data paling terkecilnya adalah 38 dan data paling besarnya adalah 98. Nah, kemudian kita akan mencari rentan atau jangkauan dari data tersebut. Nah, di sini rumusnya adalah X max dikurangi X min. Jadi X max itu apa? Jadi max di sini adalah maksimum atau nilai maksimum. Nilai maksimum tadi kan 98. Dan kemudian yang paling kecil atau minimal yaitu 38. Jadi 98 dikurang 38 hasilnya jadi 60. Jadi ini adalah rentan atau jangkauan, hasil jangkauan. Kemudian kita mencari banyaknya kelas. Jadi untuk mencari banyaknya kelas kita membutuhkan rumus yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N. Jadi N di sini adalah jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data tadi kan ada 80. Jadi 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, kemudian untuk mencari log 80 itu kita bisa mencari di kalkulator HP ataupun di internet. Jadi log 80 itu hasilnya adalah log 1,903. Nah, jadi di sini 1 tambah 3,3 log 1903, jadi 3 dikali 3 kali 3 3,3 dikali 1,903. Jadi hasilnya adalah 6,0280. Jadi untuk mencari begini bisa kalian lihat di internet atau di Google. Nah, kemudian 1 ditambahkan dengan 6 jadi 7. 2 di sini hasilnya jadi 7. 2 8. Nah, karena hasilnya di sini belum bulat, jadi kita bulatkan saja. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi banyaknya kelas yaitu 7. Nah, kemudian kita akan mencari jarak interval atau panjang kelas. Jadi untuk jarak interval atau panjang kelas di sini menggunakan rumus I sama dengan J dibagi K. Jadi I itu adalah interval sama dengan J. J itu tadi nilai jangkau yang sudah kita dapat tadi atau nilai rentan, ya, nilai rentannya itu 60 tadi sudah kita dapat, dibagi K atau kelas. Jumlah kelasnya tadi kita sudah dapat ada 7, sudah kita bulatkan jadi 7. Jadi 60 dibagi dengan 7 sama dengan 9. Jadi jarak interval atau panjang kelasnya adalah 9. Nah, di sini adalah interval frekuensinya. Jadi untuk seperti ini kita harus mencari batas bawah dan batas atas. Jadi batas bawah itu teman-teman adalah batas di sebelah kiri sini. Kemudian kalau batas atas di sini sebelah kanan. Nah, batas bawah itu dimulai dari angka atau data paling terkecil di sebuah data. Nilai paling terkecil dari sebuah data. Kan tadi nilai terkecilnya adalah 38. Jadi dia menjadi batas bawah. Kemudian batas atasnya itu 46. Kenapa jadi 46? Karena di sini adalah interval, karena dipengaruhi oleh interval. Jadi 38 kita tambahkan sesuai dengan yang sudah kita dapat tadi.
jarak interval atau panjang kelasnya 9. Jadi 38 kita tambahkan 9. Tapi kita hitungnya dari 38. Jadi 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi itulah batas atasnya di kelas pertama. Nah, kemudian lanjut lagi 47 ditambah 9 sampai 55, terus 56 ditambah 9 64 sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah frekuensi masing-masing kelasnya. Nah, untuk jumlah frekuensi masing-masing kelasnya ini kita bisa lihat di sini. Jadi frekuensi itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Nah, contohnya di sini. Di sini kan 38 sampai dengan 46. Jadi, kenapa di sini frekuensinya 2? Karena di sini 38 sampai 46 cuma muncul satu kali, hanya muncul satu kali. Dua kali. 1, 2. Jadi frekuensinya juga 2. Atau terus ini 47 sampai dengan 55. Jadi kita lihat frekuensinya berapa? Karena 47 tidak ada, jadi langsung 48 sampai dengan 55 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini kan sudah 56, jadi kita berhentinya di 51. Jadi frekuensinya adalah 5. Nah, begitupun dengan yang lain ini. Sampai nanti hasil frekuensinya itu jumlah dari seluruh frekuensinya itu pasti hasilnya adalah jumlah seluruh data ini. 80 jumlah seluruh data. Kemudian kita akan mencari mencari frekuensi kumulatif. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif ada yang pertama kita mencari tepi atasnya, kemudian kita mencari tepi bawah. Nah, untuk mencari tepi atas, untuk mencari frekuensi kumulatif kita mencari tepi atas terlebih dahulu. Jadi tepi atas itu rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi 0,5 ini teman-teman adalah nilai ketentuan atau nilai ketelitian dari suatu data bulat, data bilangan bulat. Jadi data ketelitiannya itu menggunakan 0,5 setiap data bilangan bulat seperti 38, 46 itu. Nah, jadi batas atasnya mana? Batas atasnya kan tadi ini 46. Batas atasnya 46. Ditambah 0,5 jadi hasilnya 46,5. Kemudian begitu seterusnya seperti ini. 55 ditambah 0,5 jadi 55,5. Nah, kemudian kita tuliskan di sini kurang dari 46,5 atau sama dengan 46,5. Kita pakai tanda seperti ini. Nah, jadi untuk mencari frekuensi kumulatifnya ini kita harus pahami dulu data mana yang jumlahnya itu sama kurang dari 46,5 atau sama dengan 46,5. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini datanya kurang dari 46,5 atau sama dengan 46,5. Jadi untuk data frekuensi kumulatif kelas pertama itu frekuensinya adalah 2. Begitupun selanjutnya ini kurang dari 55,5 atau sama dengan 55,5 kita cari di sini. Jadi yang ini data di sini yang jumlahnya kurang dari 55,5 atau sama dengan 55,5 adalah ini. Dua. Kelas pertama sama kelas kedua. Jadi jumlah dari frekuensinya kita tambahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Seperti itu. Jadi untuk seterusnya seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan untuk setiap frekuensinya. Nah, kemudian kita pindah untuk tepi bawah untuk mencari frekuensi kumulatif tepi bawah. Tepi bawahnya itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Kalau yang untuk mencari tepi atas kita pakai ditambah 0,5. Kalau tepi bawah dia dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya adalah 38
dikurangi 0,5, jadi hasilnya adalah 37,5. Nah, kita tuliskan di sini, kita pakai tandanya lebih dari 37,5 atau sama dengan 37,5. Nah, seperti yang tadi, jadi kita harus mencari data mana yang hasilnya lebih dari 37,5 atau sama dengan 37,5. Jadi di sini kita lihat. Jadi data yang lebih dari 37,5 itu adalah seluruh data. Ini 38 sampai sini. Jadi hasilnya ini frekuensinya kita jumlahkan semua karena 37, datanya ini melebihi ini jumlah tepi kelas bawah, lebih dari 37,5 atau sama dengan 37,5. Jadi frekuensinya adalah 80. Begitupun yang ini 46,5 atau lebih dari 46,5 atau sama dengan 46,5. Kita cari frekuensi yang lebih dari atau sama dengan 46,5. Di sini kita cari, di sini kita lihat di sini 46,5, jadi 46,5 ya, lebih dari 46,5. ini data ini 47 dari kelas kedua sampai kelas ke-7. Nah, terus kita jumlahkan semuanya. Jadi hasil dari jumlahan ini kita letakkan di sini, jadi 78. Nah, untuk memudahkan teman-teman, jadi teman-teman bisa mengurangi nilainya ini, frekuensi ini dengan ini. Contohnya gini, misal ini 80. Nah, untuk mencari frekuensi selanjutnya tinggal kita kurangi dengan ini, frekuensi yang ini. Jadi ini tinggal 78. Kemudian juga ini, mencari lagi 78. Kita kurangi lagi dengan frekuensi yang ini, 78 dikurangi 5, 73. Nah, itu, ini hasilnya. Gitu lagi, 73 kita kurangi dengan frekuensi yang ini, 7. Jadi hasilnya 66. Ini untuk memudahkan teman-teman saja. Nah, ini hasilnya tadi yang sudah kita dapat, hasil distribusi frekuensi kumulatif untuk tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, kemudian kita di sini akan mencari distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon. Nah, untuk grafik poligon itu rumusnya untuk kelas pertama. Rumusnya kita pakai di kelas pertama ini. Ini kelas pertama. X sama dengan dibagi 2, ini dibagi 2 ya. Bagi 2 dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Jadi batas bawah ini ditambah dengan batas atas ini. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu. 38 batas bawah ditambah batas atas. 38 ditambah 46. Kemudian hasilnya ini kita bagi 2. Hasilnya adalah 42. Begitupun seterusnya angka ini. 47 ditambah 55. Terus kita bagi 2. Nah, ini hasilnya. Nanti kemudian hasil-hasil ini kita akan letakkan di grafiknya. Nah, ini seperti ini. Nih. Ini kan 1 2 3 4 5 6 ada 7 kelas. 7 nilainya. Jadi ini di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah grafik poligonnya. Jadi dari sini 42, ini adalah frekuensinya 42, frekuensinya kan 2, jadi yang terkecil ini 2. Tinggal kita tarik saja garisnya dari 2 kemudian ke 42 seperti ini. Kita tarik, kemudian jangan lupa tambahkan garis terakhir atau bukan garis, titik terakhir di sini untuk menyambungkan ini saja. Dia untuk sebagai batas akhirnya gitu. Nah, sudah. Kemudian kita akan mencari histogram. Nah, tabel histogram.
distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Jadi rumus dari histogram itu untuk kelas pertama kita di sini untuk sama kelas ya. Jadi di sini tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Jadi batas bawah dikurangi 0,5. Jadi batas bawah yang mana? Batas bawah ini 38. Kita kurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 37,5. Ini. Nah, begitu pun dengan 47 batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Ini. Nah, kemudian saya juga lupa meletakkan di sini. Jadi untuk mencari tepi atas kan tepi bawah. Nah, untuk mencari tepi atas itu rumusnya batas atas, jadi kebalikannya batas atas ditambah 0,5. Ini jadi ditambah, ini batas atas kemudian ditambah 0,5. Jadi hasilnya seperti ini. Contohnya batas atas 46. Kemudian kita tambahkan dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 46,5. Jadi kita cantumkan semuanya dalam menjadi satu di sini. 37,5 dikurangi sampai dengan 46,5. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk grafik histogram dari tabel yang sudah kita susun tadi. Ini. Jadi yang akan kita susun adalah ininya, nilai nyatanya ini. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Jadi kita buat garis seperti ini. Terus kan di sini 46 ini untuk nilai kelas pertama, kelas kedua itu sama. Yang sama kan? 46,5 di sini juga, 55,5 di sini juga sama. Jadi semuanya begitu. Jadi untuk meletakkan di sini kita hanya perlu memerlukan meletakkannya satu saja data di sini. Jadi tidak ditulis semua, cuman satu saja, hanya satu saja. Ini 37,5, 46,5, 1, 55,5. Nah, ini. Kemudian tinggal kita tarik deh frekuensinya. Ini 2. Jadi data histogram itu teman-teman harus berdempetan seperti ini. Misal nih 37,5 sampai 46,5. Jadi kita ini garisnya begini ke sini ya. Terus 46,5 sampai 55,5. Jadi kita tarik lagi. Kita sambung ke sini terus begini. Jadi data histogram itu berdempetan seperti ini. Oke, teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.